Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan, khususnya pada hari ini, hari Minggu kita sudah sama-sama beribadah dan juga melayani, memberi di ladang Tuhan, dan mungkin kita melakukan berbagai macam aktivitas lainnya, baik itu aktivitas dengan keluarga kita atau dengan teman-teman kita. Saya secara pribadi kalau hari Minggu itu penuh dengan pelayanan, setelah itu mengikuti kebersamaan dengan jemaat-jemaat yang lain. Dan hari ini kebetulan saya juga melayani di Newcastle, itu sekitar 2 jam dari Sydney. Jadi merasa cukup lelah, tapi saya bersyukur saya bisa diberikan oleh Tuhan untuk share renungan firman Tuhan, renungan malam bagi saudara semua. Dan saya berdoa agar kita semua diberkati dengan renungan ini dan bagikan kepada orang lain kalau saudara diberkati. Haleluya. Pada hari ini renungan malam hari Minggu 26 Februari 2024 diambil dari ayat yang sudah cukup sangat terkenal dari Mazmur pasal 100. Mazmur ini adalah Mazmur yang berisi ajakan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita membaca ayat ini, Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tentunya Mazmur ini ditulis mengacu kepada bait suci yang bangsa Israel miliki pada saat itu. Dan saat mereka mau masuk ke bagian pelataran bait suci, di dalam Mazmur ini Daud menganjurkan agar setiap orang yang mau masuk ke dalam pintu gerbang Tuhan, ke dalam pelatarannya, ke dalam bait sucinya, harus masuk dengan bersyukur dan dengan puji-pujian. Nah, kalau kita kembalikan ini kepada konteks kita yang hidup pada masa ini, di mana bait suci yang kita miliki itu adalah gereja. Gereja adalah tempat di mana kita bisa beribadah saat ini secara fisik. Walaupun saya menyinggung seringkali dalam renungan ini, ibadah itu bukan hanya di gereja, tetapi pengertian ibadah fisik yang biasanya kita lakukan setiap hari Minggu adalah di gereja. Ada banyak orang saat mau beribadah, mungkin sudah hari Sabtu atau hari Jumat, mereka suka bersungut-sungut. Minggu lagi, mesti ibadah, mesti memberi, apalagi yang melayani, aku harus melayani. Saudara, Tuhan tidak mau kita memiliki sikap hati yang seperti itu. Saat kita mau beribadah kepada Tuhan, mau masuk ke pintu gerbang pelataran Tuhan, kita harus datang dengan nyanyian syukur. Kita harus bersyukur, beribadah di tempat di mana kita beribadah masing-masing di gereja masing-masing, tanpa ada tekanan, tanpa ada aniaya. Sementara orang lain mungkin beribadah harus di bawah kolong-kolong goa-goa yang pengap dan panas atau dingin, atau mereka mesti ibadah parkir mobilnya 1-2 kilometer dari tempat ibadah karena takut ketahuan, mereka harus jalan kaki. Mungkin di desa-desa mereka harus jalan kaki berpuluh-puluh kilometer hanya untuk beribadah. Kalau kita masih bisa beribadah dan bernafas, itu satu anugerah. Karena itu bersyukur. Dan hari ini kita diingatkan kepada Tuhan. Saat kita datang ke dalam hadirat Tuhan, datang menyembah Tuhan dalam ibadah, datang dengan nyanyian syukur, datang dengan puji-pujian. Saat kita memuji Tuhan, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kalau ada kata-kata angkat tangan, angkat tangan. Kalau ada kata-kata bersorak, menari, mari kita sama-sama ekspresikan tarian dan sorakan kita. Kita lakukan ini bukan untuk show off kepada orang lain, karena kita menyadari Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Di ayat berikutnya dinyatakan sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Karena Tuhan baik, maka banyak alasan yang kita bisa lakukan untuk bersyukur. Ingat saja, kalau kita bisa mendengarkan renungan malam pada hari ini, kita bisa tidur dengan baik, itu satu anugerah Tuhan. Orang lain tidak bisa tidur dengan nyenyak karena punya masalah dengan tidur, karena sakit penyakit dan lain sebagainya.
Jadi ada banyak alasan untuk bersyukur. Karena itu minggu depan saat kita beribadah kembali, mari sama-sama datang dengan ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Bahkan hari ini sebelum kita beristirahat, sebelum kita tertidur nyenyak dalam naungan Tuhan, mari ingat-ingat seluruh kebaikan Tuhan dan mulai bersyukur kepada Tuhan. Naikkan pujian kepadanya dan nyatakan Dia baik. Oh, haleluya. Mari bersama-sama dengan pemazmur menyanyikan pujian dan ucapan syukur senantiasa kepada Tuhan. Haleluya. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita tetap percaya bahwa Tuhan penjaga Israel dan kita semua. Ia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Ia akan menjaga kita di sepanjang malam saat kita beristirahat, dan besok kita bisa bangun fresh untuk menjalani aktivitas kita di minggu yang baru. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.